Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Mahdia SY, BP 1910233001 dari kelompok 8 Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah A. Perkenalkan, nama saya Prima Fauziahak, BP 1910231042 dari kelas Tanah A, Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. Kenalkan, nama saya Mariam Hanifah, BP 1910233007. Perkenalkan, nama saya Friska Aziza Putri, BP 1910231029 dari Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah A. Respirasi adalah proses oksidasi yang terjadi di dalam sel pada sel tumbuhan yang menghasilkan energi. Sebagaimana yang kita ketahui, semua makhluk hidup melakukan aktivitas yang memerlukan energi, termasuk tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan terjadi pada seluruh tubuh tumbuhan, tapi pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi pada akar, batang, dan daun. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen di udara, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen di udara. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob, di mana yang kita tahu respirasi sendiri adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan produk yang dihasilkannya itu berupa karbon dioksida dan air serta energi. Perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob dapat kita tinjau dari beberapa faktor pembeda. Yang pertama yaitu dari segi kebutuhan oksigen, di mana pada respirasi aerob membutuhkan oksigen dalam proses pemecahan senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan pada respirasi anaerob itu tuh tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Yang kedua dapat kita tinjau dari tahap-tahap dari masing-masing proses. Pada respirasi aerob, tahap yang dilakukan itu lebih kompleks daripada respirasi anaerob, di mana pada respirasi aerob sendiri dimulai dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, lalu diakhiri dengan transport elektron. Dari masing-masing tahap ini menghasilkan pada akhirnya itu 36 ATP atau 36 energi. Dengan rumus kimianya itu gula dipecah menjadi karbon dioksida dan air serta 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob itu hanya ada dua jenis proses. Yang pertama itu glikolisis dan fermentasi asam laktat, di mana masing-masing hanya menghasilkan 2 energi atau 2 ATP. Selanjutnya yaitu produk hasil samping. Pada respirasi aerob, substrat dipecah menjadi karbon dioksida dan air secara sempurna, sehingga hidrogen yang terlepas berikatan dengan oksigen membentuk air. Sedangkan pada respirasi anaerob, substrat tidak memecah air secara sempurna, yang berakibat sebagian hidrogen yang terlepas mengikat senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam. Saya akan membacakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktornya tersebut terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu satu, jumlah plasma dalam sel. Jaringan muda terdapat sel dalam plasma mempunyai kecepatan respirasi yang besar dibandingkan dengan jaringan yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu jumlah substrat respirasi dalam sel. Substrat yang banyak maka menyebabkan laju respirasi yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu umur dan tipe tumbuhan. Tumbuhan muda mempunyai tingkat respirasi yang tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Terdiri dari yang pertama, suhu. Apabila suhu naik, maka respirasi pun menjadi naik. Yang kedua yaitu oksigen. Oksigen apabila tinggi di udara, maka kecepatan respirasinya pun menjadi tinggi. Yang ketiga yaitu karbon dioksida. Semakin tinggi karbon dioksida, maka akan terhambatnya proses respirasi karena dapat menutup stomata, sehingga tidak terjadi pertukaran oksigen yang seharusnya diserap oleh tumbuhan. Yang keempat yaitu kadar air. Semakin naik kadar air, maka kecepatan respirasinya pun menjadi naik. Yang kelima yaitu cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap tersedianya substrat
respirasi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Yang keenam yaitu luka. Luka atau kerusakan jaringan pada daun menyebabkan respirasi menjadi naik sementara waktu. Yang ketujuh yaitu garam-garam mineral. Penyerapan garam-garam mineral dari dalam tanah menyebabkan laju respirasi meningkat. Sekian faktor-faktor penyebab terjadinya respirasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan respirasi, di mana respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yaitu ada respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen atau O2, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, di mana terjadi pada sitoplasma. Bahan bakunya yaitu glukosa atau C6 yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksida, di mana terjadi di membran luar mitokondria. Bahan bakunya yaitu 2 asam pirufat dan koenzim A. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu siklus Krebs atau yang sering juga disebut dengan siklus asam sitrat, yang mana terjadi di matriks mitokondria, yang bahan bakunya itu 2 asetil-CoA yang menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Di mana yang tahapan terakhir yaitu ada transport elektron yang terjadi di krista mitokondria, di mana bahan bakunya itu ada 10 NADH, 2 FADH, dan O2 yang menghasilkan 34 ATP dan H2O. Yang kedua itu ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu proses pemecahan glukosa tanpa membutuhkan oksigen atau O2, namun membutuhkan glukosa sebagai substratnya. Pada respirasi anaerob ini menghasilkan sedikit ATP. Terjadi 2 proses. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol, di mana glukosa ini dipecah menjadi ATP atau energi dan etanol serta karbon dioksida. Yang kedua ada fermentasi laktat, di mana glukosa ini dipecah menjadi ATP dan asam laktat yang menghasilkan energi yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu titrasi pada respirasi. Titrasi adalah salah satu metode kimia untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan larutan itu dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya ini disebut dengan larutan baku. Jika dikaitkan dengan respirasi, titrasi berguna untuk mengetahui kadar karbon dioksida yang dikeluarkan oleh suatu biji pada proses respirasi. Caranya yaitu, larutan rendaman biji diambil dan ditetesi dengan beberapa tetes fenolfetialin, lalu dititrasi dengan larutan baku sambil diamati perubahan warna pada larutan. Setelah itu, dihitung berapa mili larutan baku yang dibutuhkan agar warna pada larutan kembali seperti warna semula. Dari sini nanti kita dapat menghitung berapa kadar karbon dioksida yang dikeluarkan oleh biji dalam proses respirasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 8 tentang respirasi dan titrasi. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.